الحمد لله الحمد لله الذي أمرنا بالاتحاد والوفاق ونهانا عن الشقاق والنفاق ونستغفره ونتوب إليه من سوء الأفعال والأخلاق ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له المحسن الرحيم الخلاق ونشهد أن محمدا عبده ورسوله المبعوث متمما بمكارم الأخلاق اللهم صل وسلم على سيدنا محمد أفضل الخلق على الإطلاق وعلى آله وأصحابه بنصح الأمة في الآفاق صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم التلاق أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعلموا أنكم قادمون إلى الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, senantiasa kita tingkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya takwa, yakni menjalankan seluruh perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjalankan dan menghindari seluruh larangan-larangan Allah. Karena hadirin, tidak ada kebahagiaan yang lebih besar melebihi ketika kita taat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan tidak ada kerugian, kecelakaan yang lebih besar melebihi ketika kita bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, sabar adalah kebiasaan para nabi dan rasul, permata yang menghiasi kehidupan para kekasih-kekasih Allah Subhanahu wa taala, mutiara bagi orang-orang soleh, dan juga sabar adalah hadirin penerang bagi siapapun yang menapaki jalan menuju kebahagiaan abadi di akhiratnya Allah Subhanahu wa taala. Dalam kitabnya Imam Al-Ghazali rahmatullahi alaihi katakan, kata sabar dan berbagai kata turunannya disebutkan lebih dari 70 tempat dalam Al-Quran. Di antaranya Allah Subhanahu wa taala firmankan dalam surat An-Nahl ayat 96, "Wala najziyannal ladzina sabaru ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun." Kata Allah, dan kami pasti akan memberi balasan kepada orang yang sabar dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan. Allah Ta'ala juga firmankan dalam surat Ar-Ra'd ayat 24, "Salamun alaikum bima sabartum fa ni'ma uqbad dar." Selamat sejahtera atasmu karena kesabaranmu, maka alangkah nikmatnya tempat kesudahan itu. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah, seseorang yang memiliki sifat sabar bukan berarti ia adalah seorang pengecut atau yang putus asa dan lemah dalam berucap, bertindak dan mengambil keputusan. Sabar hadirin hakikatnya adalah menanggung sesuatu yang tidak disukainya dan berpisah dengan sesuatu yang disenanginya. Maka kata para ulama, sabar ini merupakan salah satu kewajiban hati yang terbagi atas 3 macam. Yang pertama yaitu sabar dalam menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin, mungkin pada pagi hari yang suhu udara sangat dingin misalnya, kita harus sabar dalam melaksanakan perintah Allah. Kita paksa diri kita untuk menahan dinginnya udara guna mengambil air wudhu. Hadirin, pada pagi hari juga saat
tidur adalah sesuatu yang disenangi nafsu kita, kita tahan keinginan nafsu kita itu dan kita paksa diri kita untuk menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala, yakni salat subuh. Hadirin, kalau kita lakukan itu semata-mata menghadap ridha Allah taala, inilah yang disebut dengan sabar dalam menjalankan ketaatan yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sabar yang kedua yaitu sabar dalam menahan diri untuk tidak melakukan segala yang Allah Subhanahu wa taala haramkan. Nafsu manusia pada umumnya menyenangi hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa hadirin yang menjauhkan dirinya dari kemaksiatan dengan niat memenuhi perintah Allah Subhanahu wa taala, maka kata para ulama pahalanya sangat agung di sisi Allah taala. Para ulama mengatakan bahwa daripada melakukan 1000 kesunahan, sabar ini lebih utama. Karena sabar ini hadirin adalah perkara yang wajib. Tentu hadirin, sesuatu yang wajib ini lebih utama daripada melakukan hal yang sunnah. Maka hadirin, yang ketiga, kata para ulama, tingkatan sabar ini adalah sabar dalam menghadapi segala musibah yang datang atau menimpa kepada diri kita. Musibah hadirin jika dihadapi dengan sabar akan meninggikan derajat atau menghapus dosa. Musibah hadirin banyak macamnya. Perlakuan buruk orang lain kepada kita adalah musibah. Begitu juga penyakit yang kita derita, kemiskinan, kecelakaan, kemalingan, kehilangan harta benda, kebakaran dan lain sebagainya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabdakan yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, "Ma yusibul muslima min nasabin wala wasabin wala hammin wala hazanin wala adan wala ghammin hatta syauka yushakuha illa kafarallahu biha min khatayahu." Tidaklah seorang muslim tertimpa keletihan, penyakit, kekhawatiran dan kesedihan, gangguan dan kesusahan, bahkan duri yang melukainya, melainkan dengan sebab itu semua Allah Subhanahu wa taala akan menghapuskan dosa-dosanya. Dalam hadis lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabdakan, yang juga diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, "May yuridillahu bihi khairan yusibhu min." Barang siapa yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki kebaikan kepada dirinya, maka Allah akan menimpahkan musibah kepadanya. Jadi hadirin, orang yang dikehendaki baik oleh Allah Subhanahu wa taala, ia akan ditimpa musibah dan diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bersikap sabar dalam menanggung dan menghadapi musibah yang menimpanya. Hadirin, sabar dalam menghadapi musibah artinya musibah yang menimpanya tidak menjadikan seseorang melakukan sesuatu yang dilarang, diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seseorang yang ditimpa kemiskinan, misalkan, jika kemiskinan yang menimpanya tidak menyebabkannya mencari harta dengan cara yang haram, dengan cara mencuri, merampok, korupsi dan lain sebagainya, maka artinya ia telah bersikap sabar dalam menghadapi musibah kemiskinan yang menimpanya. Hadirin, musibah yang menimpa terkadang tidak hanya menyebabkan seseorang melakukan perbuatan haram, bahkan lebih dari itu, terkadang menjadikan orang tersebut melakukan atau mengucapkan perkataan yang menjerumuskan pada kekufuran. Seperti orang ketika ada anggota keluarganya meninggal dunia, kemudian dia mengatakan Allah zalim, Allah tidak adil,
Allah bukan Tuhan yang berhak untuk disembah dan perkataan lain yang membatalkan keislaman dan keimanannya. Na'udzubillah min dzalik. Mudah-mudahan hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah hindarkan kita dari sifat-sifat tersebut dan Allah Subhanahu wa taala karuniakan kepada kita semua sifat sabar, sehingga dengan sifat sabar tersebut Allah Subhanahu wa taala ridha kepada kita dan kelak kita berjumpa Allah Subhanahu wa taala, menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan Allah Subhanahu wa taala ridha kepada kita semua. Ja'alana Allah wa iyyakum minal faizin al-aminin wa dakhalna wa iyyakum fi zumratil muttaqin al-mu'minin al-muqinin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr wa qur rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ya ibadallah, ittaqullaha rabbal alamin wa'budullaha mukhlishina lahuddin wa'budullaha hatta ya'tiyakumul yaqin. فقال تعالى في كتابه الكريم فقال قولا كريما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت وسلمت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات المؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اهدنا واهد بنا واهد الناس جميعا واجعلنا سببا لمن اهتدى. اللهم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. عباد الله، إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. قم الصلاة.